Pernahkah kamu merasa dicintai, tapi sekaligus diuji dompetmu? Atau lebih pahitnya lagi, apakah kamu pernah bertanya dalam hati, kalau aku miskin, masihkah dia mau tetap bersamaku? Kalimat itu sering terdengar di pikiran laki-laki yang mencoba memahami hati wanita. Lalu muncul istilah yang kerap dianggap tabu, tapi juga familiar. Wanita matre. Dari ejekan di tongkrongan sampai bisik-bisik lirih dalam hati yang terluka, istilah ini hadir bukan tanpa sebab. Tapi, apakah matre itu benar-benar buruk? Atau justru, itu adalah bentuk cinta yang belum kita pahami dengan benar? Mari kita bedah, perlahan, dalam, dan dengan hati. Cinta, sejak dulu, dimuliakan sebagai sesuatu yang suci, perasaan murni, yang katanya tak kenal logika. Tapi seiring waktu, kita sadar, logika itu tak bisa sepenuhnya dihapus. Bahkan dalam cinta yang katanya tulus, apalagi ketika kita bicara tentang masa depan, tentang rumah tangga, tentang hidup bersama, cinta yang tidak dibarengi dengan kestabilan finansial bisa dengan mudah berubah jadi luka. Karena realita tak bisa dibayar dengan perasaan saja. Kita hidup di zaman yang berbeda dari orang tua kita dulu. Dulu, cinta bisa tumbuh di tengah kesederhanaan. Sepiring nasi, 2 sendok. Gubuk bambu pun jadi surga, asalkan ada cinta di dalamnya. Sekarang, cinta diuji bukan hanya dengan kesetiaan, tapi juga dengan biaya. Biaya jalan-jalan, biaya makan, biaya menikah, biaya masa depan anak yang bahkan belum lahir. Dan perempuan, sebagian dari mereka, belajar untuk realistis sebelum jatuh terlalu dalam. Lalu muncullah label, matre. Kata yang terdengar kejam, tapi kadang lahir dari mulut mereka yang tak sanggup memenuhi ekspektasi, atau dari mereka yang tidak pernah benar-benar bertanya, kenapa seorang wanita bisa tampak begitu peduli pada uang? Di dunia psikologi, ada satu prinsip penting. Kebutuhan dasar manusia memengaruhi cara mereka mencinta. Seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga dengan trauma finansial, misalnya melihat ibunya ditinggal ayahnya tanpa nafkah, akan secara tidak sadar membentuk pola pikir, aku tidak ingin mengalami hidup yang sama. Bagi wanita seperti itu, kestabilan finansial bukanlah kemewahan, itu adalah rasa aman, dan rasa aman adalah salah satu fondasi paling dasar dalam psikologi cinta. Bukan berarti semua wanita yang mengutamakan uang itu tidak tulus, justru sebaliknya. Kadang mereka sangat tulus, tapi mereka takut mencintai seseorang yang tidak bisa membawa mereka pada hidup yang lebih layak. Takut mengulang siklus penderitaan ibunya. Takut membesarkan anak dalam ketakutan dan kekurangan. Itu bukan matre, itu luka yang disamarkan dalam bentuk standar. Satu hal yang sering disalahpahami adalah perbedaan antara standar dan keserakahan. Lelaki yang merasa tidak cukup secara finansial sering buru-buru menyimpulkan, dia nggak beneran cinta, dia cuma lihat isi dompetku. Tapi mari kita lihat dari sisi lain, apa sebenarnya yang wanita cari saat dia menginginkan pria yang mapan? Bukan kemewahan, bukan saldo ratusan juta, bukan mobil sport atau dinner di restoran bintang 5. Yang mereka cari adalah kejelasan, kepastian, dan yang paling dalam, perlindungan. Wanita secara naluriah adalah makhluk yang mencari tempat aman, tempat untuk bersandar, bukan hanya secara fisik, tapi emosional, mental, dan ya, finansial juga. Dalam psikologi evolusioner, ini disebut adaptive preference, pilihan hidup yang terbentuk dari kebutuhan untuk bertahan. Lelaki yang bisa memberi rasa aman secara biologis dan psikologis dianggap layak untuk dipilih. Itu bukan karena wanita matre, tapi karena mereka memahami cinta tanpa fondasi bisa runtuh kapan saja. Lalu kenapa banyak lelaki tersinggung saat ditanya, kamu kerja apa? Atau kamu punya rencana masa depan enggak? Karena mungkin pertanyaan itu terasa seperti ujian, seperti seleksi, dan mereka takut tidak lolos. Tapi bukankah itu adil?
karena wanita pun diuji. Diuji dalam hal kesabaran, kesetiaan, kesanggupan merawat, mendukung, dan bertahan. Wanita punya standar bukan karena mereka serakah. Justru karena mereka sadar ketika mereka memilih pasangan, itu bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk anak-anak mereka nanti, untuk keluarga yang akan mereka bangun, untuk kehidupan yang akan mereka pertaruhkan. Ada yang berkata, kalau kamu memang cinta, kamu harus mau diajak susah. Tapi jarang yang berkata, kalau kamu memang cinta, kamu juga harus siap membuatnya tidak susah. Itulah yang banyak wanita pikirkan, karena cinta yang besar bukan hanya diuji saat semuanya senang, tapi juga pada masa sulit. Dan wanita ingin memastikan bahwa saat badai datang, orang yang ada di sampingnya adalah orang yang bisa diandalkan, bukan yang lari, bukan yang menyalahkan, bukan yang membiarkannya bertahan sendirian. Itu sebabnya mereka selektif. Bukan matre, tapi penuh pertimbangan. Karena cinta itu bukan mainan. Cinta adalah keputusan besar. Kita terlalu cepat memberi label, terlalu mudah menilai seseorang hanya dari permukaannya. Seseorang yang menanyakan gaji, kita sebut matre. Seseorang yang menolak cinta karena keadaan finansial, kita cap sebagai perempuan yang tidak punya hati. Tapi, siapa yang benar-benar tahu apa yang pernah dia alami? Mungkin di balik wajah cantiknya, ada masa kecil yang getir. Mungkin ia pernah tidur dengan perut lapar, sementara ibunya menangis diam-diam karena tak tahu besok harus makan apa. Mungkin ia pernah melihat ayahnya pergi tanpa pernah kembali, meninggalkan keluarga yang harus bertahan dengan sisa-sisa harapan. Dan sekarang, ketika ia dewasa, ia tak ingin kisah itu terulang. Jadi ia belajar dari luka, belajar dari kehilangan, dan pelajaran paling menyakitkan dalam hidup adalah cinta tidak bisa menyelamatkan segalanya. Ada perempuan yang terlihat dingin ketika berbicara tentang uang, bukan karena ia rakus, tapi karena ia terlalu sering dikecewakan oleh cinta yang tidak bertanggung jawab. Ia bukan tidak percaya cinta, ia hanya butuh bukti bahwa cinta bisa bertahan saat tagihan datang, bahwa cinta bisa hadir saat anak sakit, bahwa cinta bisa diandalkan ketika krisis datang bukan hanya dengan pelukan, tapi juga dengan solusi. Kadang, di balik pertanyaan seperti, "Kamu kerja apa?" tersimpan rasa takut. "Apakah aku akan aman bersamamu?" Dan di balik permintaan seperti, "Aku ingin pasangan yang mapan," ada bisikan dari masa lalu. "Aku pernah hidup dalam ketidakpastian. Aku tak sanggup mengulanginya." Wanita tidak lahir dengan keinginan menjadi matre, tapi kehidupan mengajarkan mereka bahwa cinta tanpa arah bisa menghancurkan. Bahwa perasaan tanpa kemampuan untuk bertahan hanyalah ilusi yang indah tapi rapuh. Dan jika mereka membangun tembok, jangan salahkan temboknya. Salahkan badai yang membuat mereka terpaksa membangun itu. Banyak pria yang sebenarnya tidak membenci wanita matre. Mereka hanya takut tidak cukup, takut dinilai dari apa yang belum mereka capai. Takut ditinggalkan karena tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Uang, bagi sebagian pria, bukan lagi sekadar alat tukar, tapi alat ukur harga diri. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar rasa percaya diri. Semakin kecil pendapatan, semakin kerap muncul perasaan, "Aku tidak layak dicintai." Ini bukan soal ego semata. Ini luka batin yang diam-diam membentuk rasa minder. Karena lelaki tumbuh dalam budaya yang membisikkan, laki-laki harus bisa menghidupi. Laki-laki harus punya duit sebelum bicara cinta. Kalau kamu nggak punya uang, jangan harap dihargai. Tekanan semacam ini pelan-pelan meracuni persepsi mereka tentang cinta. Cinta yang awalnya tulus dan hangat, kini dibayangi rasa curiga. Apakah dia sayang padaku atau pada pekerjaanku? Lelaki menjadi sensitif. Salah sedikit ditanya tentang pekerjaan atau masa depan, langsung menganggap pasangannya mata duitan. Padahal bisa jadi, perempuan itu sedang mencoba menenangkan rasa takutnya sendiri. Bukan menghitung uangmu, tapi menghitung masa depannya. Bukan selalu tentang kekayaan di benak wanita,
Mereka mencari kejelasan, lelaki yang tahu kemana arah hidupnya, yang tahu apa yang dia perjuangkan, yang walau belum kaya, tapi tak berhenti berproses, yang walau belum bisa memberi banyak, tapi punya hati besar untuk membangun bersama. Yang membuat wanita kecewa bukan karena kamu belum punya rumah, tapi karena kamu bahkan tidak tahu ingin tinggal di mana. Bukan karena kamu belum punya mobil, tapi karena kamu tak pernah bergerak kemana-mana. Itu yang membuat mereka ragu. Itu yang membuat mereka terlihat seperti menuntut. Tapi dalam diam, mereka hanya ingin diyakinkan, jika aku memilihmu, aku tidak akan menyesal. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya sering disalahpahami. Banyak pria berpikir, wanita ingin uang, wanita ingin hidup mewah, wanita hanya akan memilih yang mapan. Padahal, yang mereka inginkan jauh lebih dalam dari sekadar angka di rekening. Wanita ingin dirasa aman, ingin tahu bahwa ketika ia membuka dirinya, ia tidak akan disakiti. Ingin tahu bahwa ketika ia percaya, kepercayaan itu tidak akan dikhianati. Ingin tahu bahwa saat ia memilih seseorang, ia tidak sedang mempertaruhkan hidupnya pada sesuatu yang rapuh. Mereka ingin konsistensi, bukan janji tapi bukti, bukan gombal tapi hadir, bukan hanya perhatian di awal, tapi kesetiaan yang tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan ya, beberapa dari mereka menetapkan standar finansial, tapi bukan karena mereka ingin hidup seperti di drama Korea, melainkan karena mereka ingin memastikan bahwa masa depan mereka tidak berakhir dalam kesengsaraan, seperti masa lalu ibu mereka. Ini bukan keegoisan. Ini adalah pengalaman yang membentuk standar. Wanita bukan makhluk yang sulit dimengerti. Mereka hanya sulit didekati jika kamu datang tanpa arah, tanpa rencana, tanpa keseriusan. Cinta yang tulus bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk bertumbuh bersama. Dan wanita yang kamu kira matre, bisa jadi hanya sedang menunggu seseorang yang benar-benar siap jadi dewasa. Karena pada akhirnya, yang mereka cari bukan dompet tebal, tapi jiwa yang kokoh. Seorang wanita bisa jatuh cinta pada pria yang sederhana, asal pria itu punya arah. Bukan besar rumahnya, tapi besar tekadnya. Bukan mewah pakaiannya, tapi jujur langkahnya. Dan seorang pria akan merasa dihargai, bukan karena ia kaya, tapi karena ia diterima apa adanya, sambil tetap diajak untuk jadi lebih baik bersama. Ini bukan soal kompromi, tapi soal visi. Apakah kalian melihat masa depan dari tempat yang sama? Romantisme tanpa realita adalah khayalan. Realita tanpa cinta adalah beban. Tapi ketika hati dan logika berjalan beriringan, disitulah cinta berubah menjadi rumah, tempat pulang, tempat tumbuh, tempat bertahan. Setelah perjalanan panjang ini, sekarang kita kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah wanita matre itu wajar? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Matre bisa jadi hanya sebuah label yang diciptakan oleh mereka yang tidak mau atau tidak mampu memahami. Bisa jadi itu adalah cara kita menjustifikasi ketidaksiapan kita menghadapi kenyataan. Tapi bisa juga itu adalah cermin dari rasa takut yang dalam. Takut akan ketidakpastian hidup, takut akan kehilangan, takut akan masa depan yang gelap tanpa perlindungan. Wanita yang disebut matre bisa jadi hanya seorang yang bijak memilih, bijak untuk tidak jatuh pada cinta yang hanya membawa luka, bijak untuk memilih pasangan yang bisa bertanggung jawab, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara material. Karena pada akhirnya, apa yang mereka cari bukanlah kekayaan. Yang mereka inginkan adalah keamanan, bukan harta, tapi konsistensi, bukan kemewahan, tapi kejujuran. Dan bagi pria yang merasa terintimidasi dengan label itu, ingatlah bahwa bukan tentang apakah kamu memiliki uang, tapi tentang apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya. Wanita tidak akan pernah memandangmu hanya dari saldo rekening. Yang mereka lihat adalah kesungguhan hatimu, kemampuanmu untuk bertumbuh, dan keberanianmu untuk menjadi lebih baik bersama mereka. Cinta yang sehat adalah tentang saling mendukung, tentang saling menghargai perjalanan hidup masing-masing. Cinta yang benar tidak memandang dari mana kamu berasal, tapi kemana kalian bisa berjalan bersama.
Jadi, apakah wanita matre itu wajar? Mungkin pertanyaannya harus kita ubah. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk memahami mengapa seseorang membuat pilihan mereka?